인간은 내 위에 내리소서 성인들이여. Halo, welcome back kawan-kawan Marusu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membawakan film yang menceritakan tentang sebuah perjuangan suster wanita untuk mengusir iblis jahat dari tubuh seorang anak yang malang. Apakah anak ini akan terselamatkan? Apakah suster biarawati juga akan selamat? Atau semuanya tidak akan ada yang selamat? Penasaran dengan ceritanya? Ya udah, daripada lama-lama lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan selamat menyaksikan. Dan inilah The Phrase to Dark Noon. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah ritual pengusiran iblis oleh para pendeta. Mereka berhasil dikalahkan oleh iblis yang merasuki seorang anak yang bernama Hee-jun. Di saat genting itu, tiba-tiba datanglah seorang suster wanita berpakaian serba hitam bernama Suster Yunia. Sus Yunia ini membawa satu jerigen air suci, berpakaian serba hitam, dan tampak percaya diri like a professional. Oh, Yunia. Iblis itu menatap tajam ke arah Suster Yunia. Para pendeta di sana sudah kewalahan menangani iblis tersebut. Suster itu segera mengguyurkan satu jerigen air suci ke tubuh anak tersebut. Lalu, Sus Yunia mulai merapalkan kata-kata doa dengan penuh penghayatan. Tiba-tiba, justru yang mengejutkan, iblis itu mengutuk suster tersebut lalu pergi begitu saja. Suster itu mengatakan bahwa mereka berhasil mengusir roh jahat itu untuk sementara waktu saja. 자유롭게 받아주셔서 감사합니다. Cerita beralih ke sebuah rumah sakit yang dikelola oleh para pendeta dan para suster atau biarawati. Pasca pengusiran setan, Hee-jun dirawat oleh para suster di sana yang bernama Suster Mikaela. Rumah sakit ini dipimpin oleh seorang dokter yang juga merupakan seorang pendeta bernama Pastor Park atau Pastor Paul panggilannya. Dokter ini kurang mendukung praktek pengusiran setan karena ia tidak suka yang namanya tahayul, bos. Suster Yunia menemui para petinggi uskup di Korea. Namun ternyata ia mendapatkan penolakan dari para petinggi tersebut tentang aktivitasnya mengusir setan. Meskipun uskup tidak sepenuhnya menolak praktik pengusiran setan, hanya saja para uskup meremehkan suster perempuan yang tidak memiliki izin resmi untuk memimpin ritual pengusiran. 아이 고향 분들 영어도 좀 가르쳐. 희준이 거야. Selanjutnya, Suster Yunia memeriksa latar belakang Hee-jun dan ternyata ia menemukan informasi bahwa Hee-jun sudah mencoba untuk melakukan bunuh diri karena menyerah dalam melewati cobaan ini. 없어지지 않는다는 걸 아이가 어떻게 알겠어? Bukan hanya itu saja, ternyata situasi kesurupan roh ini merupakan peristiwa yang sangat langka. 건강검 자주 받으시는 편은 아니었는데 Suster Yunia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya ke dokter. Dan ternyata ia memiliki sebuah penyakit sel kanker pada rahimnya. Kondisinya ini sesuai dengan apa yang diucapkan atau dikutuk oleh iblis jahat yang ada di dalam tubuh Hee-jun tempo hari. Cerita beralih pada situasi Hee-jun di rumah sakit yang sedang bersama ibunya. Tiba-tiba, ibunya mendapatkan sebuah telepon. 이번 달까지만
하는 수밖에 없어, 희준 엄마. 그럼요, 사모님. Terdengar suara penagih hutang berbicara pada ibunya. Sayang sekali, ibunya saat ini tidak memiliki uang sama sekali untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan ucapan hinaan dilontarkan oleh penagih hutang itu pada ibunya. Hal tersebut membuat ibunya sangat putus asa. Ibunya terlihat membawa sebuah benda tajam dan nampak dia ingin mengakhiri hidupnya. Mendengar itu, tiba-tiba Hee-jun pun terbangun. 라이트워커라 칭한다죠? 할 수 있다고 믿는 이들이 Cerita beralih sejenak, di mana Suster Yunia sedang berkoordinasi dengan Pastor Paul tentang upacara pengusiran setan dari tubuh Hee-jun. Namun sayangnya, Pastor Paul yang tidak percaya pada ritual pengusiran setan dengan tegas menolaknya. Di tengah perbincangan keduanya, tiba-tiba 최희준 화자가 죄송합니다, 신부님. datang Suster Mikaela ke ruang Pastor Paul. Ia dengan tergesa-gesa melaporkan peristiwa tragis tentang Ibu Hee-jun yang melompat dari rumah sakit. 옥상에서 투신했습니다. Terlihat kondisi jenazah Ibu Hee-jun yang sudah terbujur kaku. Pastor Paul memeriksa kondisi jenazah Ibu Hee-jun yang mengerikan itu. 깨어나서 알게 되면 자해 위험. Suster Yunia melihat keanehan di mana ia mendengar suara iblis yang seakan-akan berada di balik kejadian naas itu. 다시는 지어다. 그리고 다시는 Pada malam harinya, Suster Yunia mengajak Mikaela untuk melayat ke pemakaman Ibu Hee-jun. Setelah itu, Suster Yunia sempat berbincang dengan Suster Mikaela. Suster Yunia mengajak Mikaela untuk mengusir roh jahat di anak ibu tersebut. Namun Suster Mikaela menolaknya. Di waktu senggangnya, terlihat Suster Mikaela sedang mengamati kasus Hee-jun. Lalu ia teringat dengan masa lalunya. Ia mengingat peristiwa naas yang merenggut nyawa temannya tersebut. Mikaela kecil yang dianggap tidak normal ini diobati dengan berbagai cara oleh kedua orang tuanya. Namun terus tidak berhasil. Dia selalu melihat dan mengingat sosok temannya yang tewas mengenaskan itu. Bahkan peristiwa itu selalu hadir dalam mimpinya. Keesokan harinya, Hee-jun tengah dibawa oleh Suster Mikaela dan Suster Yunia untuk dilakukan pengusiran setan. 인천 주안에 여보는 좀 그러네. 보는 눈. Mikaela kaget karena proses pengusiran setan ini tidak biasa. Mereka semua tampak sedang berdiskusi, membicarakan bagaimana cara untuk ritual pengusiran setan pada anak tersebut, melihat dari berbagai gejala dan kondisinya. Tidak berlangsung lama pasca diskusi berakhir, ritual pun digelar. Hee-jun lalu dibawa oleh Suster Yunia dan Mikaela ke dalam air di pesisir pantai, dan dukun itu memulai ritual-ritualnya. 나의 주님, 나의 한 흐린 정신이 개천고. Dukun wanita merapalkan mantra-mantra untuk memanggil roh leluhur. Hee-jun mulai bereaksi tidak normal. Pada puncak ritual, tiba-tiba setan jahat itu mulai masuk ke tubuh Hee-jun. Pertanda buruk mengubah suasana menjadi begitu mencekam. Bahkan dukun wanita mengalami peristiwa yang amat sangat mengerikan baginya. Dia gemetar,
dan terlihat begitu ketakutan melihat energi jahat yang ada di luar batas kemampuannya. Hee-jun segera dibawa kembali ke rumah sakit. Namun tampak terlihat Suster Mikaela tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Suster Yunia dalam pengusiran setan. Lalu dia mundur dan tidak ingin membantu Suster Yunia lagi, ucapnya. Suster Mikaela kembali ke rumah sakit. Namun tiba-tiba ketika ia sedang berjalan di sebuah lorong rumah sakit itu, 나 이제 ia melihat ada seorang perempuan yang menyapanya. Sungguh betapa kagetnya Suster Mikaela ketika ia melihat tangan dari perempuan yang menyapanya tersebut. Terlihat membusuk dan sangat amat mengerikan. Lalu ia tersadar bahwa itu adalah roh dari salah satu pasien yang berada dari rumah sakit tersebut yang mencoba berpamitan dengannya. Ia segera berlari menuju ruangan pasien tersebut dan betul saja, pasien tersebut dinyatakan meninggal oleh salah satu dokter di sana. Cerita sedikit beralih pada kondisi Suster Yunia yang tampak sedang kesakitan di rumahnya. Rupanya penyakit kanker rahim yang ia derita sudah semakin parah. Tiba-tiba dalam kesendiriannya, yang ternyata itu adalah Suster Mikaela. Ia meminta tolong pada Suster Yunia dan mengatakan bahwa Pastor Paul membawa Hee-jun ke sebuah biara. 상황이 많이 안 좋은 것 같아요. 근데 Tanpa pikir panjang, lalu mereka segera berangkat menuju lokasi itu. Kondisi jalanan yang berkabut dan sangat mencekam itu membuat panik mereka di jalanan itu. Hawa buruk sudah menyambut mereka di biara tersebut. Suster Yunia dan Suster Mikaela bertemu dengan Pastor Paul. 미카엘라, Lalu mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang tampak di sana sudah ada Hee-jun duduk tenang dengan tatapan yang amat mengerikan. 처럼 네 실험의 마루타가 될 거라고 생각하다가 친구는 잘 만났어? 더 큰 십자가 밑에 Hee-jun yang tengah dirasuki oleh roh jahat menghasut Pastor Paul dan Suster Mikaela. Tanpa sadar, Pastor Paul mencekik dirinya sendiri. 똑같이 미쳐갈지어다. 네가 가장 사랑에 맞지 않는 네 Suster Mikaela coba menghentikannya, namun hal tersebut justru tidak berhasil. Pastor Paul justru semakin erat mencekik dirinya sehingga ia pun terjatuh lemas. Suster Yunia yang melihat kondisi itu, ia mencoba melakukan pengusiran setan untuk menyelamatkan Hee-jun. Tiba-tiba dengan kekuatan jahat, Suster Yunia segera berlari untuk menyelamatkan Hee-jun. Untung saja Hee-jun berhasil diselamatkan. Iblis jahat yang merasuki Hee-jun marah dan tiba-tiba Hee-jun justru mencekik Suster Yunia. Di saat-saat genting itu, Suster Mikaela berlari dengan membawa air suci dan segera menyiramkan ke tubuh Hee-jun. Nampak tubuh Hee-jun bereaksi penuh kesakitan. Iblis itu kabur sementara dari tubuhnya. Hee-jun mulai sadar karena pikirannya yang sudah putus asa. Hee-jun secepat kilat mencoba menggapai sebuah benda tajam dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun sungguh heroik Suster Yunia segera menghalangi tindakan Hee-jun tersebut. Naasnya, Suster Yunia pun tertusuk oleh benda tajam tersebut.
Namun beruntung, kondisi suster baik-baik saja. Suster Yunia mencoba meyakinkan dan menenangkan Hee-jun dan ia berjanji akan membantunya melewati ujian ini. 5번 교황. 하나당 수십 개의 키워드가 있지만 Suster Yunia menemukan sebuah kartu pada saat melakukan pengusiran setan sebelumnya. Kartu itu merupakan petunjuk bagi mereka untuk menyelesaikan pengusiran roh jahat ini. Suster Mikaela yang tentunya paham pada ilmu kartu, ia memberitahukan bahwa kartu ini memiliki arti. Suster Yunia menyadari langkah yang harus ia lakukan. Ia segera bergegas ke suatu tempat di salah satu gereja. Sus Yunia mendatangi sebuah gereja, tampak menemui seorang pendeta yang bernama Pastor Andre. Dan ia ingin mencoba mengajaknya untuk melakukan ritual pengusiran. Suster merasa ada yang aneh. Ia menyadari suatu yang tidak baik-baik saja pada Pastor Andre. Dan betul saja, 믿지 마라. 윤희야! 인간이 아닌 모든 존재들이 pendeta temannya tersebut tengah dirasuki oleh salah satu roh jahat. Suster Yunia berusaha melakukan pengusiran setan. 힘과 임무를 하느님께 부여하는 머리를 밟을 수 있는 받으신 위대한 당신의 명령으로 악마들을 Dan berhasil membersihkan tubuh pastor tersebut. Lalu ia pun pergi setelah menyelamatkannya. Karena ia belum menemukan bantuan yang ia cari, Suster Yunia menemui Uskup Korea untuk meminta bantuan. Namun Uskup Korea justru menyarankan Pastor Paul untuk menjadi pemimpin dalam proses pengusiran tersebut dan meremehkan Suster Yunia. Para biarawati wanita ini tidak dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dalam pengusiran roh jahat, ungkapnya. 구마의식 자체를 인정하지도 않아. 그에 따라 의식을 주관한 Suster Yunia yang tampak kecewa pergi dengan wajah ketus meninggalkan uskup tersebut. Hari upacara pengusiran setan telah tiba. Mereka membawa Hee-jun menuju tempat yang mereka rencanakan. Pada akhirnya, hanya 2 suster saja yang berani untuk melakukan pengusiran setan yang berbahaya ini. Waktu berganti malam. Upacara pengusiran setan akan segera dimulai. Suster Yunia dan Suster Mikaela mempersiapkan tempat upacara. Pada saat Suster Mikaela memeriksa kondisi kesehatan medis Hee-jun, tiba-tiba datang Pastor Paul yang membawa relik suci, lalu menyerahkan kepada Suster Yunia. Kemudian, Pastor Paul melakukan ritual doa untuk memberkati mereka berdua. 에트쿰 스코르피오니브스 소레스 순트텍 귀아도무스 엑세스 Ritual pengusiran dimulai. Suster Mikaela merapalkan mantra-mantra doa. 시발년 Hee-jun mulai menghasut Suster Mikaela, menunjukkan rasa sedih dan kesakitannya agar suster iba kepadanya. Mikaela yang tidak terpengaruhi membuat iblis itu menjadi marah. Hee-jun mulai bereaksi tidak normal. Tubuh Hee-jun mulai tidak bisa dikontrol. Hee-jun berusaha untuk meloloskan diri secara membabi buta. Berteriak keras dan wajahnya mulai berubah. Sementara itu, Suster Yunia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan setan tersebut. 신앙도 없는 어린아이한테 빙의해. 그것도 저급한 짐승이에요. Kondisi ruangan seluruhnya bergetar hebat akibat kekuatan jahat yang menyelimuti ruangan tersebut. Ia mengeluarkan perlawanan yang sengit kepada Suster Yunia. Tubuh dan muka Hee-jun mendadak berubah menjadi mengerikan. 말하라. 너의 이름을. Suster Yunia menyuruh iblis itu untuk memperlihatkan wujud aslinya.
dan ia memerintahkan untuk menyebutkan nama asli iblis tersebut untuk dilakukan pengusiran. Iblis itu terus menghina Suster Yunia dan Suster Mikaela agar membuatnya ragu dan takut kepadanya. Namun sedikit pun Suster Yunia tidak merasa ketakutan, justru memperlihatkan ketangguhan imannya terhadap setan tersebut. Hal itu membuat setan tersebut marah. Setan jahat itu mengatakan bahwa dia sudah menunggu selama 233 tahun dan berada di dunia ini sejak tahun 1792, dan iblis itu telah bertekad untuk membinasakan anak-anak. Roh jahat itu semakin mengintimidasi Suster Yunia. Seluruh bangunan bergetar dan barang-barang berjatuhan. Setan tersebut tertawa terbahak-bahak melihat kekecewaan dan keputusasaan dari kedua suster tersebut. Di dalam suasana yang penuh keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar lantunan doa yang dipanjatkan oleh seorang pemuda di luar ruangan. Ternyata sebelumnya Suster Mikaela dan Suster Yunia telah bertemu bersama pemuda itu. Mereka meminta bantuannya untuk membantu mereka melakukan pelafalan doa. Pemuda ini tanpa ragu berusaha untuk membantu mereka. Secerca harapan kembali menghampiri mereka. Dengan adanya bantuan doa yang dilantunkan oleh pemuda itu, ritual kembali dilanjutkan oleh Suster Yunia dan Suster Mikaela. Iblis yang berada di tubuh Hijun mulai bereaksi terhadap doa-doa yang dilantunkan dan membuatnya semakin panik. Suster Yunia dan Suster Mikaela bersiap melakukan ritual pemungkas pengusiran setan. Iblis jahat tampak sudah ketakutan dan mulai merasakan kondisi yang sangat mengancam baginya. 영혼과 육신의 보호, 인간의 Kondisinya semakin mencekam, bahkan ada angin besar yang menyelimuti rumah itu. Kekuatan jahat mencoba menghalangi doa-doa yang dihafalkan oleh pemuda. Bahkan ada sebuah tiang yang hampir menimpanya. 지극히 거룩하고 영광스러운 하나님의 어머. Namun dengan keteguhan hati dan dengan setulus keimanannya, pemuda itu terus melafalkan doa-doa untuk membantu kedua suster. Dan Suster Yunia berencana untuk menyegel iblis tersebut di dalam rahimnya. 너희는 어디에서 왔느냐? Suster Yunia memancing iblis jahat itu, menyebutkan namanya. Pemuda itu diganggu oleh kekuatan jahat, namun ia terus menabuh genderang dan sambil merapalkan doa-doa. Sampai akhirnya genderang pun bocor, tidak bisa digunakan lagi. Namun pemuda itu tidak berhenti dan tidak menyerah untuk membantu Hijun. Dengan keteguhan dan kekuatan imannya, Suster Yunia terus mencoba untuk membujuk iblis itu menyebutkan namanya. Dia terus menghina iblis itu dan menentangnya agar menyebutkan namanya. 나를 두려움에 떨게 만들어봐. Iblis yang sombong tidak terima dihina oleh Suster Yunia. Akhirnya ia menyebutkan namanya secara tidak sadar. Kesempatan itu digunakan oleh Suster Yunia untuk melakukan pengusiran setan dengan menyebutkan namanya. Ia kemudian memanjatkan doa kepada Tuhan. Setelah itu ia menyebutkan nama setan tersebut
dan berhasil keluar dari tubuh anak malang Hee-jun itu. 감사합니다. 수녀님. Dan iblis itu berhasil disegel di rahim Suster Yunia. Namun tiba-tiba ledakan terjadi di rumah itu yang membuat kondisi rumah terbakar hebat. Suster Yunia, Hee-jun, dan Suster Mikaela berusaha menyelamatkan diri dan mencoba keluar dari rumah tersebut. Pemuda gagap dengan bersusah payah membantu mereka melewati api dan keluar dari rumah tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari rumah tersebut, Suster Yunia menyuruh mereka untuk membantu Hee-jun untuk datang ke gereja terdekat. Lalu menyuruhnya membunyikan lonceng sebanyak 3 kali sebagai sinyal kepada Suster Yunia karena si Migina berusaha masuk kembali ke tubuh Hee-jun. Ucap Suster Yunia kepada Mikaela. 희준이. Suster Mikaela tahu bahwa Yunia berusaha untuk mengorbankan nyawanya dengan menyegel roh jahat itu di dalam rahimnya. Suster Mikaela enggan meninggalkan Yunia, tapi ia tidak memiliki pilihan lain. Suasana mengerikan juga terjadi di jalanan Korea. Tiba-tiba sekumpulan tikus muncul ke permukaan dan membuat panik seluruh warga di Korea. Pemuda gagap dan Suster Mikaela terjebak di kemacetan itu, sehingga mereka tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju gereja terdekat dari sana. Ujian tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, pemuda gagap terserempet motor yang lewat. Kondisi semakin kacau ketika kaki pemuda itu tidak bisa lagi berjalan akibat terserempet motor tadi. Suster Mikaela segera masuk ke dalam gereja untuk membunyikan lonceng meskipun kakinya sudah sakit. Dan dengan segenap kekuatannya, ia berusaha keras membunyikan lonceng sebanyak 3 kali. Suster Yunia bersiap untuk masuk ke dalam kobaran api, menyegel iblis jahat itu, dan membawanya mati di dalam kobaran api. Sementara itu, Hee-jun berhasil diselamatkan dan bersiap dibawa ke rumah sakit oleh para medis. Suster Mikaela yang khawatir akan kondisi Suster Yunia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke rumah pengusiran setan. Tetapi kakinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Sungguh sangat menyedihkan. Suster ini yang sudah pasrah terlihat berjalan dengan penuh keyakinan untuk memusnahkan iblis jahat itu bersamanya. 위에 내리소서 성인들이여. Suster Mikaela sangat terpukul karena tidak bisa menyelamatkan Suster Yunia. Akhirnya, iblis jahat itu mati bersama pengorbanan Suster Yunia yang masuk ke dalam kobaran api yang membara. Cerita pun selesai. 지켜주소서.